おはよう。继续放箭！ Halo guys, selamat datang di channel Afkiran. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah yang sedikit berbeda, karena animasi ini berasal dari negara Cina, yang berjudul The Legend of Zhou, yang telah rilis beberapa bulan lalu. Sedikit sinopsis mengenai animasi ini, yaitu bercerita tentang seorang pemuda biasa bernama Hou Bai, yang tiba-tiba menjadi target incaran Taois dari seluruh dinasti, karena secara tidak sengaja ia memiliki sebuah mutiara peningkat hambatan kultivasi di dalam tenggorokan, setelah dirinya berhasil selamat dari perut naga yang memakannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama alur ceritanya. Prolog cerita menjelaskan keadaan di era Tianbo, dinasti Tang memasuki kejayaan terbesarnya, di mana manusia hidup dalam harmoni dan kemakmuran. Tetapi krisis juga membayangi kemakmuran dinasti Tang, karena Kaisar Agung mengalami penyakit serius, sehingga dia mulai terobsesi oleh metode keabadian yang membuat Kaisar memerintahkan banyak pasukan untuk mencari obat yang bisa dikultivasikan menjadi makhluk abadi legenda bernama Mutiara Naga Hitam. Masalah baru juga terjadi, di mana pemberontak dari dinasti Tang, Anusan, mulai memimpin 150.000 pasukan pergi ke Chang'an untuk menjatuhkan kekaisaran yang mulai kehilangan pemimpinnya, sehingga terjadi peperangan di mana-mana yang menyebabkan banyak korban berjatuhan hingga membuat dunia bergejolak kembali, dan film pun dimulai. Pada awal scene diperlihatkan malam purnama di sebuah tempat hiburan. Terlihat seorang pria parubaya sedang menikmati minumannya, ditemani seorang wanita penggoda. Pria itu menggoda balik wanita penghibur di sana, yang membuatnya marah lalu menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Seketika, ruangan yang indah itu berubah menjadi tempat kumuh dan gelap, dipenuhi oleh tengkorak manusia. Dan ternyata, para wanita penghibur di sana merupakan jelmaan dari siluman rubah yang sedang mencari mangsa. Tentu saja pria itu bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan seorang Taois yang sengaja menyamar untuk membasmi siluman di sana. Taois itu menunjukkan jimat yang berada pada celana dalamnya, sehingga membuat Ratu Siluman marah dan memancing seluruh siluman lainnya keluar. Kemudian, ia menghabisi mereka semua dengan sekali serangan. Setelah selesai dari pekerjaannya, Taois itu melanjutkan lagi perjalanan. Keesokan harinya, scene berganti pada seorang pemuda yang baru bisa berpedang bernama Hou Bai, mengajak kedua temannya untuk mengalahkan geng Gunung Anlu dan membuat kontribusi untuk kekaisaran, lalu diangkat jadi jenderal. Tapi menurut angan Hou Bai, Hujian tidak mau jadi jenderal, ia hanya ingin mendirikan rumah makan saja. Sedangkan Hunan berpura-pura mengikuti kemauan Hou Bai agar tidak kena pukul. Singkat cerita, Hou Bai memulai pertualangannya, namun hanya dengan si gendut Hujian, karena Hunan bersembunyi entah di mana. Pada malam hari, perjalanan mereka telah sampai pada sebuah pegunungan. Hou Bai berencana untuk menangkap monster kecil di sana agar mendapat imbalan 1000 tael perak. Dan dengan polosnya, Hujian kegirangan karena akan segera mendapat uang banyak dari cerita bualan Hou Bai. Lalu scene berpindah kepada sekelompok prajurit lapis baja di bawah pimpinan Jenderal Tie yang memasang bola timah panas pada sebuah gua untuk memancing keluar seekor naga raksasa. Jenderal Tie memerintahkan pasukan untuk segera menjatuhkan bola timah panas itu diiringi oleh suara genderang perang. Tak lama setelah itu, sang naga telah keluar dari persembunyiannya. Lalu pasukan segera memasangkan kalung pengekang pada hewan buas itu. Namun, perlawanan naga itu terlalu kuat, sehingga rantai yang mengekangnya terputus. Bahkan sampai terjadi goncangan yang menyebabkan tanah sedikit longsor. Dan secara kebetulan, Hou Bai dan Hujian berada di atas sumber goncangan, yang membuat mereka terjatuh tepat di hadapan sang naga.
Kemudian dengan konyol, Hujian menghampiri naga itu karena merasa akan segera mendapat banyak uang seperti yang dikatakan Hobei sebelumnya. Namun bukan dapat uang, justru ia mendapat sabetan ekor naga hingga terhempas. Di sisi lain, Hobei ketakutan karena naga itu terus mendekatinya, kemudian menelannya. Di sudut goa, pasukan lapis baja terus menyerang naga yang sekarat itu agar bisa mengambil mutiara naga hitam yang berada di tubuhnya. Pertempuran berakhir ketika sang jenderal memerintahkan pasukan untuk menghujami sang naga dengan panah belerang, yang membuat naga itu kepanasan kemudian mati. Scene berpindah kepada alam bawah sadar Hobei yang dikelilingi oleh mutiara naga hitam. Mutiara itu terus mempengaruhi pikiran Hobei sehingga ia mengalami mode hibernasi. Tak lama setelah itu Hobei keluar dari perut naga dan berubah menjadi manusia setengah naga akibat pengaruh mutiara naga hitam. Hobei kini memiliki kekuatan yang luar biasa, hingga mampu memanipulasi tanah. Diiringi ketawa jahat, ia membantai balik pasukan lapis baja dengan cukup mudah. Setelah kejadian itu, terjadi perubahan keseimbangan yin dan yang pada alam, sehingga membuat kultivator dari faksi Yingchang dan kultivator lainnya keluar dari kediamannya bersaing untuk mendapatkan mutiara hitam, guna meningkatkan kultivasinya ke tingkat tertinggi. Singkat cerita, Taois Parubaya yang terlihat di awal cerita kini telah sampai pada gunung tempat pertempuran terjadi sebelumnya. Ia langsung disambut dengan serangan oleh Hobei yang masih kerasukan mutiara naga hitam. Guna mencegah pertempuran berlarut-larut, Taois itu mengeluarkan jurus jimat terkuat pemberian gurunya. Guna melumpuhkan Hobei, lalu segera mengeluarkan mutiara naga hitam dari tubuh bocah itu. Namun sebelum mutiara didapat, Taois itu mendapat serangan dari jenderal lapis baja yang masih hidup. Tetapi sebelum sempat menyerang, jenderal itu mendapat tusukan pedang terbang dari ketua faksi Yingchang yang membuatnya tewas seketika. Lalu pemimpin faksi Yingchang membawa Hobei pergi dari sana, meninggalkan Taois itu. Keesokan harinya, Hobei tersadar kembali dengan keadaan terikat hanya berpakaian celana dalam. Kini Hobei telah berada pada markas faksi Yingchang. Di hadapannya terlihat ketua faksi Yingchang yang bernama Ge akan menuliskan sebuah mantra pada sekujur tubuh Hobei sebagai persyaratan untuk mengeluarkan mutiara naga hitam dari tubuh Hobei. Setelah itu ketua Ge menusukkan jarum akupuntur kepada Hobei guna mengeluarkan mutiara itu dari dalam tubuhnya. Namun sebelum ritual selesai, tiba-tiba Taois Parubaya itu datang dan menggagalkan rencana Ge. Taois itu memiliki identitas bernama Xiao Yaozi dari faksi kebenaran. Yaozi kesana bermaksud mengambil Hobei yang tertawan di bawah kendali faksi Yingchang. Yaozi sangat cerdik. Ia bisa mengelabui ketua Ge dengan mengatakan punya metode rahasia untuk menyempurnakan mutiara naga hitam agar bisa menembus hambatan kultivasi. Ia terus-menerus membual sembari membuat jimat boneka kertasnya melepas setiap jarum yang melekat pada tubuh Hobei. Setelah semua jarum terlepas, Yaozi membawa kabur Hobei dari sana. Di sisi lain, ketua Ge menyadarkan murid-muridnya akibat serangan Yaozi sebelumnya, lalu memerintahkan mereka untuk melacak keberadaan Yaozi sekarang. Scene berganti pada padang rerumputan yang luas.
Di sana terlihat murid faksi Yinchan memerintahkan bawahannya untuk segera mencari Yaozi. Namun tak disangka, Yaozi dan Hobei ternyata bersembunyi di balik gerobak gandum yang tidak disadari oleh murid faksi Yinchan ketika melintasi mereka. Setelah lolos dari kejaran faksi Yinchan, Hobei berterima kasih kepada Yaozi. Lalu ia memutuskan pergi meninggalkannya. Tentu saja Yaozi tidak membiarkan Hobei pergi begitu saja, karena di dalam tubuh Hobei masih tersimpan mutiara naga hitam yang sangat berharga bagi para kultivator. Karena terus dikejar Yaozi, Hobei menangis memohon kepada Yaozi agar ia melepaskannya. Karena Hobei ingin pergi menyelamatkan teman baiknya yang terhempas ekor naga sebelumnya, dan sekarang ia tidak tahu bagaimana nasib kawan baiknya itu. Namun siapa sangka bahwa Hujian ternyata masih hidup, bahkan melewati jalan setapak yang sama dengan Hobei, sehingga mereka bisa bertemu kembali. Di malam hari mereka berdua pergi singgah di rumah makan. Di sana Hobei dan Hujian disambut oleh gadis cantik yang menghibur para pelanggan dengan alat musik dan tariannya. Hobei terkesima dengan kecantikan gadis itu, sedangkan Hujian justru tertarik pada makanan lezat yang berada di meja pelanggan. Kemudian gadis manis itu menghampiri Hobei lalu menggodanya untuk menari bersama. Namun setelah tarian selesai, gadis itu meminta uang Hobei. Tanpa pikir panjang, Hobei pun memberikan semua uangnya kepada gadis itu. Kemudian ia meminta gadis itu agar memberitahukan namanya, yaitu Aimu. Singkat waktu di pagi hari berkumpul Hobei, Hejian, Yaozi, dan Aimu. Hobei mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Aimu ketika ia mengetahui yang telah menyelamatkan Hejian saat berada di pegunungan. Sedangkan Yaozi memaksa Hobei untuk ikut bersamanya menuju Gunung Kunlun guna mengeluarkan mutiara itu dari dalam tubuhnya. Atau jika tidak, Hobei akan meninggal dalam waktu 30 hari karena tubuh fananya akan meledak. Hobei tidak mempercayai perkataan Yaozi. Justru ia memilih untuk mengikuti Aimu menuju Chang'an. Selang beberapa saat kemudian, datang beberapa preman hendak merampok mereka. Hobei terpancing untuk menghadapi para perampok seorang diri, karena ia ingin pamer kekuatan kepada Aimu. Akan tetapi, Hobei bukannya unjuk kebolehan, justru ia dapat dikalahkan oleh bandit itu dengan mudah. Namun, perampok itu salah memilih sasaran, karena Yaozi merupakan seorang Taois. Dengan lemparan satu jimatnya, kumpulan perampok itu langsung kabur. Scene berganti pada padang rumput yang sekarang dipenuhi oleh kabut tebal. Terlihat di sana kawanan perampok sebelumnya dicegat oleh Jenderal Lapis Baja Tie yang ternyata masih hidup. Lantas menggunakan mantra kegelapan agar bandit itu memberikan informasi tentang keberadaan Hobei. Singkat cerita, kini Hobei memutuskan pergi ke Chang'an bersama Aimu dan Hujian menggunakan kereta kuda. Hujian duduk berhadapan dengan Aimu, sedangkan Hobei duduk berhadapan dengan Yaozi. Di sepanjang perjalanan terjadi kejadian kocak, di mana ketika roda kereta melewati jalan berlubang, Aimu terlempar ke tubuh Hujian, dan Yaozi terlempar ke tubuh Hobei. Begitu juga sebaliknya. Hobei tidak terima dengan posisinya sekarang, jadi dia bertukar tempat dengan Hujian yang polos. Namun, bukannya jatuh di pelukan Aimu, justru dia kejatuhan tas kayu milik Yaozi. Tak lama setelah itu, kereta kuda berhenti karena kusir kereta melihat bayangan putih yang dikira hantu. Yaozi langsung turun kereta untuk memastikan keadaan dan memberikan jimat pelindung untuk Hobei, lalu memintanya segera pergi ke Gunung Kunlun dalam waktu 30 hari. Namun Hobei tetap mengabaikan peringatan Yaozi, bahkan membuang jimat pemberiannya. Singkat perjalanan, Hobei dan yang lainnya berhenti pada perbatasan Bukit Langit menuju Sekte Pedang, sekaligus melewati Jalan Hangu untuk menemui ayahnya yang merupakan seorang prajurit kekaisaran.
Namun, belum lama berjalan, mereka langsung dicegat oleh Jenderal Lapis Baja Tie dan beberapa pasukannya, bermaksud mengambil mutiara naga hitam yang berada pada tenggorokan Hobei. Sehingga mereka bertiga kini berada dalam situasi genting, karena dikepung prajurit Lapis Baja dari segala sisi. Akan tetapi si gadis manis Saimu ternyata memiliki sebuah trik untuk mengelabui pasukan itu. Dengan melemparkan bom asap, mereka bersembunyi di antara bebatuan. Namun trik seperti itu tidak cukup untuk menyelamatkan mereka bertiga, karena Jenderal Tie dapat menemukan mereka dalam waktu yang cukup singkat. Sehingga mereka kini mau tidak mau harus bertarung. Kejadian kocak pun terulang kembali, di mana Hujian tiba-tiba maju paling depan untuk melawan musuh. Namun ia terhempas oleh ayunan pedang Jenderal Tie. Beruntung ia tidak terluka karena wajan memasaknya melindungi tubuh Hujian. Lalu karena gengsi kepada Aimu, Hobei maju duluan untuk bertarung 1 lawan 1 melawan Jenderal Tie. Sedangkan kedua temannya bertarung melawan prajurit Lapis Baja. Hobei awalnya terpojok oleh setiap serangan Jenderal Tie. Namun jimat Yozi ternyata mengikuti Hobei dan membantunya melawan Jenderal Tie. Melalui tubuh Hobei yang dikendalikan, namun tidak dengan pikirannya, sehingga Hobei masih bisa pamer kepada Aimu. Akan tetapi jimat pemberian Yozi tidak bertahan lama untuk menahan setiap serangan itu, karena Jenderal Tie memiliki semacam kekuatan hitam yang membuat tubuhnya kebal kematian. Sehingga Hobei dapat dikalahkan diikuti kedua temannya yang telah dilumpuhkan oleh pasukan Lapis Baja. Dalam situasi terdesak itu, Jenderal Tie mencekik leher Hobei guna mengeluarkan paksa mutiara naga hitam dalam tenggorokan Hobei. Akan tetapi, di ambang kematiannya, tubuh Hobei tiba-tiba mengeluarkan aura yang membuat dirinya berubah menjadi manusia setengah naga seperti sebelumnya. Dengan wujud itu, Hobei bisa membalikkan keadaan dengan cukup mudah, sekaligus menyelamatkan Hujian dan Aimu. Pertarungan dapat diakhiri dengan pukulan energi panas yang dilancarkan Hobei kepada Jenderal Tie, yang membuat tubuhnya kali ini musnah tanpa sisa. Setelah itu, Aimu sedikit khawatir dengan kondisi Hobei. Namun, kali ini Hobei bisa menyadarkan dirinya kembali menjadi manusia biasa, sehingga Aimu bisa merasa tenang. Scene berpindah kepada Yozi yang ternyata dihadang oleh ketua faksi Yincang bersama beberapa muridnya. Karena tidak memiliki cukup waktu untuk melawan mereka, Yozi melarikan diri dari sana, menggunakan jimat ledakan sebagai pengalihan. Singkat cerita, kabar kemunculan mutiara naga hitam telah sampai pada guru nasional Kekaisaran Dinasti Tang. Guru itu memerintahkan pasukan kekaisaran segera mencari keberadaan mutiara naga hitam. Setelah itu, kini Ketua Ge bersama beberapa muridnya sampai pada jalan Bukit Langit. Dilihatnya sisa pertarungan antara prajurit Lapis Baja dengan Hobei. Ketua Ge segera bergegas mengejar Hobei dengan mengambil jalan memutar untuk menghindari konflik dengan Sekte Pedang. Di sisi lain, Hobei dan teman-temannya telah tiba di desa kecil, lalu mereka menyempatkan singgah untuk mengisi perut. Selang beberapa saat kemudian datang rombongan pengawal nona muda yang bernama Tang Moli dari Sekte Tang singgah untuk makan juga. Tang Moli memiliki sifat labil dan suka pamer seperti anak kecil. Ia cuma memesan anggur karena telah membawa perbekalan makanan lezat. Kemudian ia memilih duduk di meja yang sama dengan Hobei dan teman-temannya. Tang Moli terus memamerkan kemewahan makanannya kepada Hobei dan teman-temannya yang cuma bisa makan roti kukus. Sehingga membuat Hobei jengkel lalu terprovokasi untuk memberikan pelajaran kepadanya. Namun, monster yang dibawa oleh pengawal Sekte Tang tiba-tiba mengamuk karena mutiara naga hitam dalam tenggorokan Hobei memancarkan cahaya yang membuat monster itu lepas kendali dan menghancurkan kandangnya. Lalu, secara acak monster itu menyerang Tang Moli.
Beruntung, Aimu sigap menolong gadis kecil itu. Melihat Aimu dalam bahaya, Hobei berubah kembali menjadi manusia setengah naga, lalu menghajar monster itu sampai mati. Setelah insiden itu, mutiara naga hitam terekspos di depan banyak orang, sehingga membuat kawanan bandit yang awalnya menarget sekte Tang beralih ingin mendapatkan mutiara naga hitam yang sangat berharga. Kini Hobei dan yang lainnya berada dalam kepungan bandit, namun ternyata jimat pemberian Yoshi masih ada untuk menyelamatkan Hobei. Jimat itu mengendalikan Hobei melarikan diri dari kepungan bandit. Aimu, Hujian, dan Tang Moli juga mengikuti jalan pelarian Hobei. Mereka terus berlari menghindari kejaran bandit hingga tiba di ujung tebing yang di bawahnya mengalir sungai. Hobei berhasil menahan tubuhnya agar tidak jatuh di ujung tebing. Kemudian datang Aimu dan Tang Moli, tetapi mereka masih bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dari tebing itu. Namun, Hobei tidak bisa lagi menahan tubuhnya ketika Hujian yang memiliki tubuh berisi datang, sehingga mereka berempat terjatuh bersamaan ke dalam aliran sungai. Di sisi lain, para bandit itu tidak menyerah untuk mengejar Hobei. Mereka menunggu Hobei di hilir sungai. Scene berpindah kepada sekte keabadian yang mulai turun tangan untuk mendapatkan mutiara naga hitam setelah Jenderal T gagal mendapatkannya. Singkat waktu, Hobei bermimpi buruk tentang ibunya. Kemudian ia terbangun dalam perahu bersama Aimu dan Tang Moli, sedangkan Hujian terpisah dari mereka. Tang Moli mengikuti mereka hanya ingin meminta ganti rugi kepada Hobei atas terbunuhnya monster gunung miliknya, dan meminta biaya sewa perahu yang mereka kendarai. Namun Hobei acuh tak acuh menanggapi ocehan Tang Moli. Setelah berlayar sehari semalam, mereka bertiga telah sampai di hilir sungai. Akan tetapi, mereka belum lepas dari masalah, karena di hilir sungai merupakan markas bandit yang mengejar Hobei sebelumnya. Kini mereka bertiga kembali terdesak kepungan bandit. Namun, dari udara tiba-tiba datang Ketua Ge, bermaksud membawa pergi Hobei. Tang Moli dengan konyol memegangi tubuh Hobei, sehingga mereka berdua ikut terbawa terbang oleh Ketua Ge. Sedangkan Aimu yang sendirian segera melarikan diri dari tempat itu, untuk segera memikirkan cara menyelamatkan Hobei.